jadi kata Abu Bakar, khusyuk itu engkau memandang bahwa solat yang engkau kerjakan itu solat yang terakhir. Jadi kalau nanti kita sampai insya Allah solat isya, pandanglah solat isya itu solat terakhir kita. Jadi kita nggak main-main. Itulah solat terakhir kita yang tidak sampai kita pada subuh. Rahmatan lil alamin. Orang-orang yang beriman itu tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah sesungguhnya mengingat Allah itu akan mendatangkan ketenangan hati. Jadi tenang hati di dalam sholat itu ingat kepada Allah. Ya. Bagaimana mengingat Allah itu lebih lagi dia merasakan bahwa di dalam sholat itu af'al Allah berlaku di dalam dirinya. Nah, terkait dengan ini banyak sekali definisi khusyuk menurut para ulama. Para sahabat Rasul juga menjelaskan beberapa hal terkait dengan khusyuk. Sayyidina Ali mengatakan khusyuk itu memandang tempat sujud. Jadi menurut Sayyidina Ali khusyuk itu memandang tempat sujud ketika sholat. Mata kita memandang tempat sujud, itu juga boleh. Itu khusyuk secara zohir. Jadi mata tidak melihat ke atas, tidak melihat ke depan, tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri, tidak melihat ke belakang, kemana-mana. Jadi khusyuk secara zohir menurut Sayyidina Ali meluruskan pandangan mata ke tempat sujud. Jadi fokus ke situ, matanya ke situ. Tapi mata hati bukan ke situ. Mata zohir yang ke situ, mata hati bukan ke situ. Nah, makanya sebagian ulama syariat mengatakan, ya, makruh memejamkan mata dalam sholat. Maksudnya itu memejamkan mata ini. Tapi di dalam kajian tasawuf tidak apa-apa memejamkan mata yang ini. Yang tak boleh dipejamkan mata hati. Mata hati tidak boleh dipejamkan. Mata ini boleh dipejamkan. Mata zohir boleh dipejamkan dalam sholat. Yang tak boleh dipejamkan mata hati. Kalau kau pejamkan mata hatimu sholat, maka kau tidak mendapatkan salah satu daripada tanda khusyuk. Nah, ya. Sedangkan sahabat Rasul Abu Bakar mengatakan khusyuk itu engkau memandang bahwa solat yang engkau kerjakan itu adalah solat yang terakhir kali. Nah, itu khusyuk menurut Abu Bakar. Dua-dua sahabat Rasul. Yang satu sahabat Ali, ya, sahabat sekaligus menantu. Abu Bakar sahabat sekaligus mertua. Nah, jadi dua-dua punya hubungan yang dekat dengan Rasul. Di samping sahabat juga punya hubungan kekerabatan, ya. Ali sahabat sekaligus menantu karena anak Rasulullah Fatimah berjodoh dengan Sayyidina Ali. Bahkan beliau juga punya hubungan yang lain lagi dengan Rasulullah, bahwa mereka ini saudara sewali, ya, sepupu mereka, karena ayah Rasulullah adalah uak dari Sayyidina Ali, atau ayah Rasulullah adalah abang dari ayah Sayyidina Ali. Nah, ya. Baik. Nah, jadi kata Abu Bakar, khusyuk itu engkau memandang bahwa solat yang engkau kerjakan itu solat yang terakhir. Jadi kalau nanti kita sampai insya Allah solat isya, pandanglah solat isya itu solat terakhir kita. Jadi kita nggak main-main. Itulah sholat terakhir kita yang tidak sampai kita pada subuh. Besok insya Allah kalau sampai kita sholat subuh, pandanglah sholat subuh yang kita kerjakan itu sholat terakhir. Artinya kita tidak sampai sholat zuhur. Demikian seterusnya. Setiap sholat yang kita kerjakan, pandang itu sholat yang terakhir. Segala sesuatu kalau terakhir kita ingin yang sempurna. Jadi ketika orang memandang itu sholatnya yang terakhir, maka dilakukan sholat itu dengan sempurna. Nah, itu dia.
Dan banyak lagi definisi-definisi para ulama tentang sholat yang khusyuk. Nah, maka pada malam hari ini kita membahas tentang sholat khusyuk menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat khusyuk menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak salah. Pendapat sahabat tentang khusyuk tadi tidak salah. Pendapat ulama tentang khusyuk tidak salah. Tetapi yang paling benar adalah pasti menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita ngaji tasawuf, tidak mau menyalahkan. Tidak salah pendapat Ali tadi, tidak salah pendapat Abu Bakar. Maka di sini orang yang ngaji fikih tasawuf ini ingin mendatangkan satu keyakinan dalam amal tanpa harus menyalahkan orang lain. Di konsep kita, Pak. Itu konsep kita sekali lagi dalam ngaji fikih tasawuf ini konsepnya apa? Yakin dengan amalan kita berdasarkan Quran dan hadis, tapi kita tidak menyalahkan orang yang tidak sama dengan kita. Itu konsepnya. Jadi bukan konsep kita memandang kita yang paling benar, orang lain salah semua. Itu benar. Kalau itu yang kita pakai, itu kita tidak duduk dalam ngaji fikih tasawuf. Tapi karena kita ngaji fikih tasawuf, kalau sudah pendapat ulama, pendapat sahabat benar, tapi tentu ada pendapat yang paling benar. Siapa itu? Allah dan Rasulnya. Jadi pada malam hari ini kita akan bahas salah satu cara sholat khusyuk, tanda sholat khusyuk menurut Al-Quran, menurut Allah. Nanti ada lagi. Dan pada hari ini kita bahas tentang surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Ini. Di antara tanda-tanda khusyuk, ya, di antara tanda-tanda khusyuk menurut Al-Quran itu ada di sini. Tapi nanti ada lagi. Maka kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 ayat 46, ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai senjatamu, sebagai penolongmu, kata Allah. Jadi Allah suruh kita pakai senjata dalam hidup. Apa senjata kita? Dua, sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tapi dua-dua itu berat. Nah, jadi kalau ada orang bilang sholat itu berat, betul. Karena Allah pun dah bilang, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Memang betul. Kedua-duanya itu sabar dan sholat itu berat. Memang. Siapa yang bilang sabar itu gampang? Siapa yang bilang sholat itu gampang, ringan? Sholat itu berat memang. Buktinya, tapi aneh, beratnya nggak bisa diukur dengan timbangan, tapi memang orang tidak mau mengerjakannya. Kalau beras 200 kilo berat, tak sanggup orang mikulnya. Tapi lebih berat lagi, berat beras 50 kilo berat, Pak. Beras 50 kilo berat, masih bisa kita menggotongnya. Tapi kalau orang sudah malas dalam sholat, berat sholat itu bagi dia, Masya Allah. Walaupun nggak sampai 50 kilo, sekilo pun nggak sampai sholat itu. Tapi berat, kenapa? Malas yang ada di dalam dirinya. Maka kata Allah, sabar dan sholat itu berat. Illa 'alal khashiin. Tetapi ya, kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi sabar itu berat, sholat itu berat bagi orang yang tidak khusyuk. Itu maksudnya. Sedangkan bagi orang yang khusyuk, sabar dan sholat itu ringan. Ya. Jadi berat sholat itu memang kalau sama orang yang khusyuk. Nah, maka dijelaskan Allah di dalam Al-Baqarah ayat 46, siapa itu orang yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang khusyuk itulah adalah orang-orang zon, yakin bertemu dengan Allah dan yakin kembali kepada Allah.
Jadi orang yang sholat yang khusyuk itu dua dimilikinya. Waktu dia mau sholat, mulaqu rabbihim, dia sedang bertemu dengan Allah. Jadi kalau kita bertemu dengan Allah, dia nggak main-main, nggak main-main, tidak main-main, karena ini bertemu dengan Allah. Kapan kita bertemu dengan Allah? Dalam sholat kita bertemu dengan Allah. Dan di dalam sholat bukan sekedar kita bertemu dengan Allah, bahkan kita bercakap-cakap dengan Allah, berdialog dengan Allah, berdialog dengan Allah. Jadi bukan main-main, nggak asal-asal kita sholat. Kalau kita memang bertemu dengan Allah, bayangkan begitu hebatnya seorang gubernur, begitu hebatnya seorang menteri, begitu hebatnya seorang presiden. Kalau kita mau jumpa dengan mereka, luar biasa persiapan kita. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan sebelum bertemu kita sudah bikin persiapan yang luar biasa. Lalu kita mau bertemu dengan Allah ini, bukan sekadar pejabat ini yang menjadikan kita, yang mengurusin kita, yang menyelamatkan kita, yang menolong kita, yang melindungi kita. Kita mau bertemu dengan itu, maka pasti ini lebih berat, lebih besar daripada urusan bertemu dengan seorang pejabat. Maaf, nggak usah sampai tingkat gubernur, nggak usah sampai tingkat menteri, nggak usah sampai tingkat presiden. Mau jumpa sama kepala desa, mau jumpa sama camat saja, sudah luar biasa persiapan kita. Saya yakin kita nggak akan mau memakai baju-baju yang sembarangan. Kita mau tampil dengan baik. Begitu juga waktu menghadap Allah, kita mau bertemu dengan Allah. Pantas kita pakai baju yang tidak sopan? Tidak, tentunya. Persiapannya luar biasa. Ini baru tahap bertemu dengan Allah. Maka lihatlah para ulama kita, kenapa dia pakai pakaian yang baik? Kenapa? Ketika sholat dia mau bertemu dengan Allah. Dulu guru saya berpesan, Allahumma yarhamha, Hajjah Mas Dalena Nasution yang mengajarkan dan menghatamkan Quran saya, itu berpesan kepada saya, kalau kau nak nanti punya baju baru, gunakanlah baju barumu itu yang pertama kali kau pakai untuk sholat. Itu ingat kali saya, sampai sekarang saya masih ingat. Saya kira dia sampaikan itu lebih kurang 45 tahun yang lalu. Saya masih SMP apa SD lagi. 45 tahun yang lalu dia pesan itu sama saya. Ingat sampai sekarang. Kalau nanti nak kau beli baju baru atau punya baju baru, dapat baju baru, pakailah baju baru baju barumu itu yang pertama kali untuk sholat, bukan untuk undangan. Bukan. Dan alhamdulillah itu sampai sekarang kita amalkan. Setiap ada baju baru kita pakai dia untuk sholat dulu. Tidak kita pakai untuk lain, pakai untuk menghadap Allah. Ya Allah, aku bisa beli baju baru nih. Aku tunjukkan kepadamu ya Allah. Senang Allah. Aku diberi orang ini ya Allah baju baru ini, aku pakai kepadamu ya Allah. Waktu menghadapmu ya Allah. Rasa senang gitu, rasa bahagia gitu. Sepele nampaknya. Tengok para ulama kita kalau mau sholat, dia siapkan sajadahnya, dia siapkan tempat yang baik, yang tebal, yang bagus. Dia pakai sorban, minyak wangi. Ya, coba lihat itu. Bersiwak. Banyak persiapan yang dia mungkin. Itu tanda dia mau menghadap kepada Allah. Tidak main-main. Kita kadang-kadang nggak cuci muka lagi ngadap Allah. Maka itu sampai itu ada wudhu tuh. Iya kan? Kenapa lah mesti ada wudhu tuh? Itulah persiapan kita. Mau menghadap kepada Allah. Suci lahir, suci batinnya. Karena Allah Al-Quds, Maha suci. Tidak bisa Allah didatangi dengan yang tidak suci. Tidak ketemu channelnya. Kalau kita mau ambil siaran TV One di TV kita, maka kita terlebih dahulu program dulu. TV One itu di channel nomor berapa? Kalau sudah kita samakan channelnya, baru kita tekan tombolnya tab 5 misalnya, muncul di sana TV One. Tab 6 muncul di sana RCTI. Samakan dulu frekuensi kita dengan frekuensi Allah. Kalau enggak ketemu.
Jadi orang yang tidak khusyuk itu frekuensi dia dengan frekuensi Allah tidak sama. Allah suci, dia kotor. Enggak sama frekuensinya. Macam mana? Ya. Jadi yang pertama kali itu zon dia, rasa dia apa? Mulaku rabbihim. Merasa bertemu dengan Allah. Maka dahsyat. Yang pertama kali dia merasa bertemu dengan Allah. Yang kedua, kata Allah, wa annahum ilaihi raji'un. Bahwa orang yang khusyuk itu dalam sholat itu dia kembali kepada Allah. Nah, bukan nanti kembalinya. Ini berkaitan dengan sholat. Kalau kita kembali itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu nanti. Tidak, orang yang khusyuk itu setiap sholat dia kembali kepada Allah. Apa yang dikembalikan? Nah itu. Dia kembali kepada Allah. Apa yang dikembalikan? Dia mengembalikan seluruh af'al yang dia buat. Itu adalah biidznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Bukan kekuatan dia. Dia angkat tangan ketika takbir. Dia menyebutkan ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Dia ruku, dia sujud, dia memandang. Itu perbuatan Allah. Dia kembalikan itu kepada Allah. Itu maksudnya wa annahum ilaihi raji'un. Dia kembalikan itu milik Allah, bukan milik dia. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka ketika angkat tangan Allahu Akbar, yakin betul, kembalikan itu. Yang memberatkan tanganmu adalah Allah, bukan engkau. Kalau kita merasa kita yang menggerakkannya, kita masih masuk syirik khafi, syirik tersembunyi. Karena syirik ada dua, ada syirik jali, ada syirik khafi. Orang yang ria itu bukan sekedar memamerkan sholatnya, bukan. Itu kasar, itu belum dihaluskan itu. Sholat karena ingin dihormati orang, sholat agar dipuji orang, sholat agar diberikan sesuatu oleh orang, itu masih ria yang kasar. Tidak pembahasan tasawuf itu. Pembahasan tasawuf itu sampai ke situ. Ketika kita merasa kita yang mengangkat tangan, syirik. Al-Kabair, 70 cabang dosa besar. Itu tingkat pertama adalah syirik. Tidak main-main. Baru durhaka kepada orang tua, baru berzina. Yang pertama kali al-kabair itu, dosa terbesar itu adalah apa? Syirik. Lalu kalau kita pun, kalau orang nggak mau sholat itu syirik pasti. Orang nggak mau puasa syirik pasti. Lalu apakah orang yang sholat sudah lepas dari syirik? Belum tentu. Lepas dari syirik jali, belum tentu terlepas dari syirik khafi. Ketika kita nggak mengembalikan itu, maka belum khusyuk, kata Allah. Kembalikan itu, ini daripadamu ya Allah, minka. Makanya orang yang bertasawuf itu dalam konsep berubudiyahnya kepada Allah, minallah, dari Allah, illallah, untuk Allah, ma Allah, beserta dengan Allah. Tidak cukup illallah. Betul memang. Selama ini kan kalau kita secara orang awam mengatakan harus menuju kepada Allah. Betul, tidak salah, tapi belum cukup syarat itu. Tidak bisa sampai ilallah kalau kita tidak minallah. Bisa minallah untuk mencapai ilallah harus ma'allah, beserta dengan Allah. Makanya orang tasawuf punya konsep arabtu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Artinya apa? Kita nggak bisa mengenal Allah dengan kita, nggak sanggup. Nggak sanggup. Orang tanya sama saya, Ustadz, macam mana orang yang mencari Allah? Nggak ketemu, saya bilang. Kenapa nggak ketemu? Kalau kau cari Allah, kau nggak akan dapat mendapatkannya. Maka kau tidak disuruh untuk mencari Allah, kau hanya disuruh untuk menghadirkan Allah dalam setiap naik dan turun napasmu. Hadirkan Allah, bukan mencari Allah. Bukan mencari Allah.
menghadirkan Allah. Itulah yang dikenal dalam tasawuf hudurul qalbi ma'allah, hadir hati beserta dengan Allah. Itulah gunanya memperbanyak zikir. Jadi ini dua konsep. Orang yang khusyuk ini menurut surah Al-Baqarah 46 ini, inilah dia, dua ini. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Jadi begitu kita mau sholat sudah Allahu Akbar, persiapkan tempat yang bersih, pakaian yang bersih, coba indahkan semuanya. Allahu Akbar. Kalau bisa pakaian yang bagus-bagus itu kita pakai untuk sholat. Tapi kita kebanyakan tidak, yang bagus untuk pesta, untuk sholat biarlah yang koyak-koyak. Kadang-kadang ada orang pakai sholat, kadang-kadang tak sopan lagi pakaiannya, pakai singlet. Laki-laki sah memang singlet, pakai singlet tuh sah. Seorang laki-laki sholat pakai singlet sah, tapi kan tak pantas. Kadang-kadang sholat Jumat lagi pakai kaos oblong. Yang lebih parah lagi tulisannya di belakangnya, kamput minuman lelaki sejati. Mana ada laki sejati minum kamput? Ya, itu lelaki bencong yang minum kamput, ya kan? Lelaki yang bencong yang minum kamput. Baik, yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan ada hikmah dan berkahnya. Nanti kita sambung lagi di minggu yang akan datang. Kita kaitkan lagi dengan Al-Baqarah 153. Ya, wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Itu kita lakukan saja. Ya, kita lanjutkan lagi dengan Toha ayat 14 tentang khusyuk. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Ya kan? Ya. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah. Ya, dan tegakkanlah salat li zikri, untuk